Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 22 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta, editor Feliciana Suryameta, proofreader Margareta Nagaprilianti, sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato. Copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Video part 22 ini merupakan video yang terakhir untuk pembacaan buku Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Dalam part terakhir ini, saya akan melanjutkan sampai selesai pembacaan bagian 21 umat awam asal Malaysia 10 Desember 2015. Kemudian dilanjutkan dengan bagian 22 umat awam asal Irak 13 Desember 2015. Dilanjutkan bagian 23 umat awam asal Finlandia 26 Desember 2015. Kemudian biografi singkat dari Pra Ajahn Sucat Abhijato. Jadwal harian dari Wat Yanasang Wararam. Kemudian diagram dari rute mengumpulkan dana makanan. Baiklah, saya akan mulai dengan melanjutkan membacakan bagian 21 umat awam asal Malaysia 10 Desember 2015. Umat awam wanita. Kapan dan bagaimana seharusnya kita bercermin dan merenung? Tan Ajahn, kamu dapat melakukannya kapan saja ketika kamu sedang tidak bermeditasi. Namun, itu bergantung pada perhatianmu. Apakah kamu dapat mengarahkan pikiranmu untuk bercermin dan berpikir dengan cara Dhamma atau tidak? Jika perhatianmu tidak kuat, kamu tidak akan mampu mengarahkan pikiranmu untuk bercermin dan merenung. Justru, kamu akan suka berpikir tentang mencari uang, pergi berlibur. Ini biasanya bagaimana kamu berpikir, bukan? Jadi, kapanpun kamu dapat membawa pikiran kembali berpikir dengan cara Dhamma, lakukanlah. Jika kamu memiliki perhatian yang kuat, itu artinya kamu memiliki samadhi. Begitu kamu memiliki perhatian yang kuat, akanlah mudah bagimu untuk mengarahkan pikiranmu bercermin dengan cara Dhamma. Secara teori, yang kamu harus kerjakan adalah untuk berpikir dengan cara Dhamma di sepanjang waktu ketika kamu tidak dalam samadhi. Namun, biasanya kamu tidak melakukannya, bukan? Biasanya, kamu berpikir tentang kemana kamu akan pergi besok daripada berpikir tentang anicca, dukkha, anatta. Kamu jarang sekali berpikir tentang menjadi sakit,
menjadi tua dan mati. Pikiranmu sedang diarahkan oleh kekotoran-kekotoran batinmu, sehingga kamu berpikir tentang uang, berpikir tentang mencari kebahagiaan dengan orang-orang ini atau itu, dengan hal-hal ini atau itu, dengan tempat-tempat ini atau itu. Itu semua yang kamu pikirkan. Ini karena kamu tidak memiliki perhatian yang kuat untuk mengarahkan pikiran dengan cara dhamma. Jadi, pertama-tama kamu harus mengembangkan perhatian. Ketika kamu memiliki perhatian yang kuat, kamu dapat menyuruh pikiran untuk merenungkan sifat dari tubuh, sifat tidak kekal dari tubuh, tentang anatta, bukan diri. Kamu perlu banyak sekali merenung agar kamu tidak lupa. Itulah intinya. Saat ini, kamu terus melupakan kebenaran. Kamu telah dan sedang mengganti kebenaran dengan kebenaran yang keliru. Kamu berpikir tubuh akan bertahan. Kamu berpikir tubuh tidak akan menjadi sakit. Kamu tidak pernah berpikir bahwa tubuh akan mati. Ini kebodohan batin. Kebodohan batin ini membiarkan pikiran melupakan kebenaran. Jadi, kamu harus mengingatkan dirimu sendiri tentang kebenaran sebanyak mungkin. Buddha menanyakan pendampingnya, Yang Mulia Ananda, "Berapa kali sehari kamu bercermin pada kematian?" Yang Mulia Ananda menjawab, "Mungkin 4 atau 5 kali sehari." Buddha mengatakan, "Ini tidak baik. Kamu sedang lengah. Kamu sedang tidak berperhatian. Jika kamu berperhatian, kamu bercermin pada kematian dengan setiap napas. Jika kamu menarik napas, tetapi kamu tidak menghembuskannya, kamu akan mati. Jika kamu menghembuskan napas dan kamu tidak menariknya, kamu akan mati. Kamu seharusnya berpikir dengan cara ini di sepanjang waktu, maka kamu sedang berperhatian." Jadi inilah yang kamu harus lakukan untuk bercermin dengan cara dhamma dalam setiap tarikan napasmu. Umat awam wanita, ketika pikiran melihat munculnya kemelekatan dan ketika pikiran mengetahuinya, apakah ini kesadaran atau perhatian? Tan Ajan, tidaklah penting apa yang kamu lihat. Poinnya adalah, apakah kamu dapat menyingkirkan kemelekatan atau tidak? Itulah poin yang seharusnya menjadi minatmu. Poinnya adalah untuk menyingkirkan kemelekatanmu. Kamu dapat menyingkirkan kemelekatanmu ketika kamu melihatnya sebagai anicang, dukkang, anatta. Umat awam pria, kami sudah menjadi Buddhis untuk waktu yang lama. Kami mempraktikkan dana, mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, dan juga bermeditasi. Namun, kemajuannya tidaklah terlalu baik. Dapatkah Tan Ajan memberitahu saya apa yang perlu dilakukan agar kami dapat memiliki kemajuan yang stabil? Tan Ajan, kamu cukup harus pergi retret dan mencurahkan seluruh waktumu untuk praktek. Itu satu-satunya cara untuk bergerak maju. Jika kamu melakukan keduanya, berpraktek dan berlanjut dengan aktivitas-aktivitas harianmu, kamu berada dalam konflik. Kamu akan memperoleh sedikit, tetapi kamu tidak akan mendapat banyak. Jika kamu mau lebih banyak hasil, kamu harus mencurahkan seluruh waktumu untuk praktek. Waktu adalah bahan baku yang esensial yang akan menentukan kemajuanmu. Hasil bergantung pada berapa banyak waktu yang kamu curahkan untuk praktek. Jika kamu mencurahkan lebih banyak waktu untuk praktek, kamu akan mendapat lebih banyak hasil dari praktek. Jika kamu memberikan lebih banyak waktu untuk aktivitas-aktivitas harianmu, maka kamu akan mendapat lebih banyak hal-hal materi dari aktivitas-aktivitas harianmu.
Kamu hanya punya 24 jam sehari. Semua orang memiliki jumlah waktu yang sama. Buddha dan semua murid mulia beliau mencurahkan semua waktu mereka untuk praktek. Jadi, ketika kamu tidak melakukan hal yang sama, bagaimana kamu dapat mengharapkan hasil yang sama? Saat ini, kamu datang ke Thailand dan mencurahkan waktumu untuk praktek. Kamu bisa melakukan ini lebih sering. Dalam rangka untuk mendapatkan lebih banyak hasil, kamu harus melepaskan pekerjaanmu, bekerja lebih sedikit. Mengapa kamu harus bekerja begitu keras? Apa yang kamu perlukan dari bekerja adalah sekedar untuk menyokong kehidupanmu. Kamu tidak harus menjadi kaya dan memiliki benda-benda yang orang lain miliki. Yang kamu perlukan hanyalah uang yang cukup untuk memberi makan tubuhmu. Jadi, temukanlah sebuah pekerjaan yang tidak mengharuskan kamu bekerja 5 hari seminggu, seperti menjadi seorang pekerja lepas. Janganlah menjadi seorang pegawai sebuah perusahaan. Sebagai seorang pekerja lepas, kamu dapat memilih hari kamu mau bekerja. Kamu bekerja memperoleh uang sekedar untuk menyediakan tubuhmu dengan makanan dan tempat bernaung. Kamu tidak memerlukan banyak. Inilah apa yang kamu harus lakukan jika kamu mau memiliki waktu untuk dicurahkan bagi praktekmu. Umat awam wanita. Postur mana yang paling bermanfaat untuk meditasi? Tan Ajahn. Kamu dapat melakukan meditasi dalam postur apapun. Postur tidaklah esensial. Faktor-faktor yang esensial adalah perhatian dan kebijaksanaan. Orang-orang dapat berpraktek dalam berbagai postur, entah berdiri, duduk, berjalan, atau berbaring. Ketika kamu pertama praktek, kamu harus menghindari postur berbaring, karena kamu masih tidak memiliki perhatian yang kuat. Ketika kamu tidak memiliki perhatian yang kuat, kamu akan jatuh tertidur, dan kamu akan membuang-buang waktumu. Bagi pemula, karena mereka tidak memiliki perhatian yang kuat, mereka harus tetap pada 3 postur: berdiri, berjalan, atau duduk. Kamu dapat berganti antara postur-postur yang berbeda itu selama menurutmu itu sesuai. Kamu tidak dapat duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, atau berjalan terlalu lama. Kamu harus mengganti posisimu dalam rangka untuk mempertahankan kesehatan tubuhmu. Jika kamu hanya tetap pada satu postur untuk waktu yang lama, tubuhmu akan menjadi sakit. Jadi, kamu harus tahu bagaimana cara menyeimbangkannya. Praktek sebenarnya bukanlah dalam postur, melainkan dalam perhatian dan dalam perenungan kebenaran. Inilah penentu-penentu sebenarnya. Apakah kamu dapat menjadi tercerahkan atau tidak? Bukan dalam postur fisik kamu. Umat awam wanita. Dapatkah kita mempraktekkan samatha dan vipassana dalam satu posisi duduk bersamaan? Tan Ajahn. Ya. Setelah kamu keluar dari samadhi, kamu dapat merenung tanpa harus bangkit dari meditasi dudukmu. Namun, kamu tidak dapat melakukan keduanya di saat yang bersamaan. Ketika kamu mau melakukan samatha, kamu harus berhenti berpikir. Ketika kamu melakukan vipassana, kamu harus berpikir. Jadi, ketika kamu melakukan samatha, kamu tidak berpikir. Namun, ketika kamu keluar dari samatha, ketika pikiran mulai berpikir, kamu dapat mengarahkan pikiran untuk berpikir dengan cara-cara vipassana. Kamu harus melakukannya dalam sesi yang terpisah, tetapi kamu dapat melakukannya dalam posisi yang sama. Ketika kamu duduk, pikiranmu akan mulai menjadi tenang. Namun, setelah beberapa waktu, ketenangan tersebut lenyap, dan kemudian kamu mulai mengalami rasa sakit pada tubuh. Kamu dapat menggunakan sifat dari rasa sakit sebagai objek vipassana kamu untuk melihat rasa sakit sebagai anicang, dukang, anatta.
Ketika kamu benar-benar melihatnya, kamu kemudian dapat melepaskan kemelekatan terhadap rasa sakit dan pikiranmu tidak akan terpengaruh oleh rasa sakit dari tubuh. Inilah vipassana yang kamu lakukan dalam posisi duduk yang sama. Akhir dari tanya jawab. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian 22, umat awam asal Irak 13 Desember 2015. Tan Ajahn, apa yang dapat saya lakukan untukmu? Umat awam pria, mengapa bayi saya memiliki banyak masalah? Tan Ajahn, ini normal. Kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki jenis masalah ini. Menurut Buddhisme, itu adalah kama bayi itu sendiri, sesuatu yang dia lakukan di kehidupan lampaunya. Dia melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dan dia harus membayarnya di kehidupan ini. Ini bisa juga dikarenakan kecelakaan. Terkadang, itu akibat dari proses kelahiran. Ketika dia berada di dalam rahim, tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah menjaga dia sebaik mungkin. Janganlah mengharapkan dia menjadi berbeda. Kamu tidak dapat mengubah takdir dia. Masalahnya ada dalam dirimu, bukan dia. Kamu khawatir, kamu tidak bahagia. Kamu mau dia menjadi lebih baik. Kamu tidak memahami bahwa ini cara alam bekerja. Terkadang sempurna, terkadang tidak sempurna. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sempurna, kamu tidak bahagia, dan kamu mau mengubahnya agar sempurna. Semakin kamu mau itu menjadi sempurna, semakin tidak bahagia kamu jadinya. Jika kamu menerima bahwa inilah alam, ini memang seperti ini, maka kamu tidak akan menjadi tidak bahagia. Inilah cara kita menyelesaikan masalah-masalah kita, yaitu dengan penerimaan. Menerima cara alam bekerja, berbahagia dengan apa yang kita miliki. Kamu dapat juga berpikir dari sisi yang lebih baik, bahwa kondisi bayi tersebut tidak akan lebih buruk dari ini. Atau kamu berpikir bahwa kondisi tersebut hanya terjadi pada anak ini, dan tidak pada anakmu yang lain. Jika kamu berpikir dengan cara ini, kamu akan merasa lebih baik. Jika kamu mau segala hal sempurna, maka kamu akan tidak bahagia, karena itu tidak dapat terjadi. Inilah bagaimana kita hidup dengan cara Buddhis. Kita belajar hidup dengan apa yang kita miliki, berbahagia dengan apa yang kita miliki, mencoba melakukan yang terbaik yang kita dapat lakukan. Jika kita dapat memperbaikinya, kita memperbaikinya. Tetapi jika kita tidak dapat memperbaikinya, maka kita tinggal hidup dengan apa yang kita miliki. Bayi tersebut persis seperti sebuah mobil. Ketika kamu membeli sebuah mobil, terkadang kamu tidak mendapatkan sebuah mobil yang sempurna, sehingga kamu mengembalikannya ke pabrik. Ketika manajer pabrik mengatakan bahwa tidak ada hal yang dapat dilakukan, kamu sekedar harus menerimanya. Sasaran Buddhisme adalah untuk membuat diri kita bahagia, dengan menerima segala hal sebagaimana hal itu adanya. Akhir dari tanya jawab. Pada halaman sebaliknya, terhadap sebuah foto, beberapa helai daun terletak di atas bebatuan dan ada beberapa tangkai tumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian 23. Umat awam asal Finlandia, 26 Desember 2015. Tan Ajahn, apakah ada sesuatu yang kamu ingin ketahui mengenai Buddhisme? Umat awam pria, orang-orang memiliki dua jenis keserakahan, untuk memiliki lebih banyak uang dan untuk memiliki lebih banyak waktu bagi diri mereka sendiri. Dapatkah Tan Ajahn memberitahu saya mengenai keserakahan untuk memiliki lebih banyak waktu bagi diri mereka sendiri?
Tan Ajahn, keserakahan bisa baik atau bisa buruk. Jika kamu memiliki keserakahan untuk menjaga tubuhmu sekedar hidup, ini baik, karena kamu harus menjaga dirimu sendiri. Namun, jika kamu mau memiliki lebih dari apa yang kamu perlukan, ini buruk. Itu tergantung seberapa banyak keserakahan yang kamu miliki. Buddhisme mengajari kita untuk memiliki keserakahan dasar, untuk hidup dengan hanya 4 kebutuhan hidup: makanan, tempat bernaung, pakaian, dan obat-obatan. Buddha mengatakan tidak apa-apa memiliki keserakahan agar memiliki waktu untuk menemukan kedamaian batin. Mau menjadi kaya, memiliki lebih dari yang kamu perlukan, seperti memiliki 10 rumah, 10 mobil, adalah suatu jenis keserakahan yang buruk, karena itu akan memaksamu untuk bekerja keras tanpa sedikit pun nilai yang nyata. Suatu hari, kamu akan kehilangan segala hal yang kamu peroleh. Buddha mengatakan bahwa kamu seharusnya serakah dalam memperoleh hal yang kamu dapat simpan bersamamu selamanya, yaitu kedamaian pikiran. Kamu seharusnya mencari kedamaian pikiran sebanyak mungkin. Cara untuk melakukannya adalah dengan menjadi dermawan, menjadi lurus secara moral, tidak menyakiti orang lain, dan bermeditasi untuk menjaga pikiranmu damai dan tenang. Sebuah pikiran yang tenang membawa kebahagiaan yang kekal, karena pikiran adalah kekal. Pikiran tidak mati bersama tubuh. Ketika pikiran tidak memiliki kedamaian, pikiran harus datang kembali dan terlahir kembali lagi, karena pikiran perlu mencari kebahagiaan melalui tubuh. Ketika tubuh ini mati, pikiran harus mencari sebuah tubuh baru untuk mencari lebih banyak kebahagiaan dari tubuh. Begitu pikiran memiliki kedamaian, pikiran memiliki kebahagiaan dengan dirinya sendiri. Pikiran tidak perlu memiliki sebuah tubuh. Jadi, pikiran tidak harus datang kembali dan terlahir kembali lagi, layaknya pikiran para Buddha dan murid-murid mulia beliau. Mereka telah menemukan kedamaian pikiran. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menggunakan tubuh untuk menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan dari kedamaian pikiran jauh lebih baik dibandingkan kebahagiaan yang kamu dapatkan dari tubuh. Inilah sasaran Buddhisme, untuk mencari kedamaian pikiran dengan memberi dengan murah hati, dengan tidak menyakiti orang lain, dan dengan bermeditasi. Dalam rangka untuk bermeditasi dengan sukses, kamu perlu sendiri. Jika kamu hidup bersama orang lain, kamu cenderung bersosialisasi, melakukan aktivitas-aktivitas yang menghalangi kedamaian pikiran. Inilah ringkasan dari ajaran Buddha. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dengan sebuah kutipan di bawahnya sebagai berikut. Kita semua mencari kekekalan, tetapi kita tidak tahu di mana untuk menemukannya. Kita memiliki kekekalan tepat di dalam diri kita sendiri, tetapi kita tidak melihatnya saja. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Kita lanjutkan dengan biografi Pra Ajahn Sucat Abhijato. Pra Ajahn Sucat Abhijato lahir pada 2 November 1947. Ayah beliau menyerahkan beliau untuk dirawat oleh nenek beliau yang tinggal di Subhanburi ketika beliau berumur 2 tahun, dikarenakan jadwal kerja ayahnya yang sangat sibuk. Pra Ajahn Sucat memiliki suatu ketertarikan di dalam Dhamma sejak beliau duduk di bangku sekolah dasar di Seventh-day Adventist Ekamai School di Bangkok, yang sekarang bernama Ekamai International School. Setelah lulus SMA, beliau pergi untuk kuliah teknik sipil di California State University, Fresno, Amerika Serikat. Beliau kembali ke Thailand begitu beliau memperoleh gelar sarjana beliau
dan menjalankan sebuah toko es krim selama beberapa waktu. Sebuah buku dhamma dalam bahasa Inggris tentang ketidakkekalan, anicca, diterjemahkan oleh seorang biku asing dari kitab suci Buddhis Tipitaka, menginspirasi beliau untuk mencari suatu kebahagiaan sejati melalui penahbisan. Pra Ajahn Sucat memutuskan untuk menjadi seorang biku ketika beliau berumur 27 tahun. Beliau ditahbiskan di Wat Bowarnives di Bangkok pada 19 Februari 1975 dengan Somdet Pra Nyanasangwara Mendiang Sangharaja, Somdet Pra Sangharaja, sebagai penahbis beliau. Orang tua beliau tidak menentang penahbisan beliau karena itu adalah pilihan beliau. Sekitar 6 minggu setelah penahbisan, Pra Ajahn Sucat bepergian ke Wat Pa Bantat untuk tinggal saat retret musim hujan dengan Luangta Mahabowa Nyanasampano di Udon Thani. Beliau tinggal di sana selama 9 tahun dari retret musim hujan beliau yang pertama sampai yang ke-9. Setelah tinggal di Wat Pa Bantat, Pra Ajahn Sucat kembali ke Pattaya dan tinggal di Wat Bodhi Sampan, Chonburi, selama 1 tahun. Beliau kemudian pindah ke Wat Yan Nasang Wararam pada 1986 dan telah tinggal di sana sampai sekarang. Pra Ajahn Sucat telah dianugerahi sebuah gelar monastik bersama dengan sebuah kipas simbolis pada 5 Desember 1993. Catatan dari saya, jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut autobiografi dari Pra Ajahn Sucat Abhijato, silakan mencari di channel Ceramah Dhamma ini audiobook dari buku Beyond Birth atau Melampaui Kelahiran. Buku tersebut merupakan autobiografi dari Pra Ajahn Sucat Abhijato, dan itu sudah saya bacakan hingga selesai. Mari kita lanjutkan. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Pra Ajahn Sucat Abhijato, dan di baliknya terdapat keterangan jadwal harian. Jam 6 pagi sampai 7.30, keliling mengumpulkan dana makanan di Ban Ampur, dalam kurung perkiraan waktu tergantung di musim. Pukul 8 sampai 10, makan pagi dan kemudian berbincang dengan para pengunjung di aula makan, kecuali hari Uposatha, akhir minggu, dan hari libur nasional. Pukul 14 sampai 16, ceramah dhamma dan berbincang dengan para pengunjung di Chula Dhamma Sala, Khao Chi-on. Dimohon hanya mengunjungi Pra Ajahn pada waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian di halaman sampingnya terdapat sebuah denah rute mengumpulkan dana makanan. Dan di halaman paling belakang buku ini terdapat sebuah kutipan yang saya akan bacakan sebagai berikut. Buddhisme adalah ilmu pengetahuan yang paling maju. Kamu dapat mempelajari segala jenis mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran ini tidak dapat mengajarimu bagaimana cara hidup dengan bahagia, karena semua mata pelajaran ini tidak memahami sifat kerja dari pikiran. Hanya Buddha yang telah benar-benar memahami sifat kerja dari pikiran. Bagaimana pikiran dapat membuatmu bahagia dan bagaimana pikiran dapat membuatmu sedih. Tidak ada ilmu pengetahuan ataupun mata pelajaran lain di dunia ini yang mengajarimu bagaimana cara memperlakukan pikiran ini. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan buku Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam membacakan buku ini, baik dari istilah-istilah Pali maupun nama-nama tempat dan nama-nama orang. Semoga dengan pembacaan buku ini dan Anda mendengarkan dengan baik dapat menambah kebijaksanaan Anda. Semoga pada waktunya kita semua dapat mencapai pembebasan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang